Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa di rumah Anda sudah bergabung bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati. Oke. Saya seneng banget karena udah lama saya nggak ketemu dengan Zawin. Aduh. Soalnya hari ini spesial banget, kita akan berbicara mengenai santri beraksi. Makanya Zawin ini kan kalau misalnya walaupun dia ini stand up comedian, tapi kan kalau udah ngomong sama Uwi ini udah pasti keluar lah tuh ayat-ayat dalil-dalilnya. Makanya kita nggak datengin Akbar, soalnya Akbar nggak tahu urusan begituan. Makanya kita datengin Zawin. Itu pondok apa emang kalau Akbar? Pondok bambu dia. Kalau Akbar kan memang udah pernah mondok kan ya? Akbar. Dirimu, Oh iya. ini kan lagi ngomongin Zawin. Iya Teteh ngomongin pesantren jadi kangen saya Teh. Maksudnya ya emang 6 tahun tuh berat dilakukan gitu ya. Ini waktu itu apa Alia? SMP, Sanawiyah, SMA. SMP. Oh SMP SMA ya Statusnya berarti SMP, nampak. SMA. Oh iya, Pesantren kan masih pesantren dulu. modern. Iya, oh, jadi SMP SMA sama Statusnya ya. SMP, SMA sama. Terus, Tapi terus. Ijazahnya 3. Hah? Kok Ijazah tidak? 3 SMP, 3 ya. Ijazah bahasa Indonesia, ijazah bahasa Arab. Weh, gaya banget. Coba kalau misalnya Akbar, selamat datang, selamat berjumpa kembali di Cerita Hati dalam bahasa Arab. Nah itu dia Teh soalnya. Kenapa? Udah lama jadi lupa. Sederhana, cuman ahlan wa sahlan gitu. Salam di kudumikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih enggak ya? Masih. Wah, aduh. Bang, Mas, lu udah diundangin diganti. bintang tamu saya di sini. Ini Aduh. nggak jadi sakit Bang. Dia mah doainnya saya sakit mulu. Iya nih Zawin. pemirsa. Luar Biasanya biasa. kalau misalnya Akbar nggak ada pasti ada Zawin. Kalau misalnya Akbar ada berarti Zawinnya yang nggak ada gitu Nah, kan. tapi ini memang luar biasa. Tepuk tangan dong buat Zawin. Lulusan pondok pesantren, fasih bahasa Arab, seperti itu kan. Dan tanda petik lupa. paham agama juga. Jadi kan kalau memang Uwi berhalangan, Zawin juga bisa gitu. Luar biasa. Makasih lu Win. Ini lagi dites Zawin. Zawin lagi dites gimana Soalnya kalau saya juga lagi ikut kajian Gulgul Marum. Jadi luar biasa. Jadi Zawin dites kan mosok satu stasiun 2 program. Kan mungkin yang berita-berita oke. Jadi mesti ini berbagi Win. Iya, Kalau misalnya berbagi. Zawin tidak bisa beraksi, Akbar tidak bisa beraksi ada Zawin. Nah, Jadi dan pokoknya betul. di Cerita Hati itu yang nggak bisa diganti cuma 2 orang. Siapa? Mas Mice dan Mas Reli. Ini baru berita. Ya. Oke, berita tentang santri beraksi Aksi. akan kami hadirkan hari ini karena kalau misalnya bicara soal santri biasanya maaf. Selalu oknum yang membuat negatif itu akhirnya orang santri pasti semuanya teroris, santri pasti aksinya yang aneh-aneh, yang ekstrim-ekstrim. Nih santri yang insya Allah akan saya hadirkan ini, beraksinya edun suredun kalau kata orang Sunda. Jangan sembarangan, nggak cuma di Indonesia, udah ke mancanegara, sekolahnya aja sampai ke mancanegara. Masa? Boleh di pesantren, tapi prestasinya. Saya ini jelek-jelek gini, Bukan santri. kayak Zawin lupa. Kok jelek-jelek begini? Saya loh, mancanegara loh. Nah, tuh Kemana, ya. kemana? Mana Stand up aja. di Malaysia loh. Udah 3 kali loh. Tapping TV Malaysia loh. Stand up ke Malaysia. Luar biasa. Saya juga santri. Iya. Bosan ngantri. Wah, ini Bar, mohon maaf. saya tanya ini Apa, kamu Pak bilang jelek-jelek begini ini pertanyaan dari Ica ini mohon maaf. Ya? Kenapa sih stand up itu selalu yang wajahnya kurang menarik? Jelek- Aduh. Kan kamu ngomong diri jelek-jelek Wi, begini. saya maksudnya. jawab Wi, Iya. karena daripada Akbar speechless Wi, Iya. justru menariknya itu adalah dari konten dan substansi komedi yang disampaikannya. nah, Masalah casing nggak perlu Wi. Dan emang Mas Gitu. Akbar nih mukanya nggak menarik. Iya. Mendorong. Tapi ini ngomong-ngomong mohon maaf Bar, kalau misalnya Akbar di situ, Akbar kan bukan santri, jadi nggak cocok Bar. Akbar duduknya di sini, Zawin duduknya di Oh, sana. tetap tukar nih. Iya, daripada Akbar nanti nangis. Zawin di sini juga cocok kayaknya. Oke Win. Bintang tamu loh. Iya Win. Bintang tamu. Oke. Ini prestasi Iya, banget juga nih ya. Tanda tangannya beda ya, tanda tangannya beda ya. Beda. Tanda tangannya dari kanan tuh. Kalau di sini tanda tangannya 1 episode, kalau di sini berepisode-episode. Oke, saya akan menghadirkan tamu istimewa saya yang sudah berkiprah mulai dari Indonesia sampai ke luar negeri. Tapi beliau ini adalah santri. Ini dia Mas Ahmad Fuadi. Assalamualaikum. Ya baik, Ustaz. Terima kasih Mas. Terima kasih.
kasih teh. Ya, Bangga Mas Ahmad. Jadi tahu nggak nih syarat menjadi santri itu apa ya? Apa? Pakai kacamata. Oh iya benar, semuanya pakai kacamata. Iya, syarat pakai santri itu. Tapi kalau Mas Bice pakai kacamata, Mas Bice santri juga nggak? Santri dia. Oh, pesantren juga? Iya, Ih, Masya 3 Allah. tahun. Nah, itu kan. Masya Allah. Pesantren petir. Bukan kilat, petir. Jedar. Iya. Ini sebetulnya sisi lain ini ancaman buat posisi saya sebenarnya. Iya. Memang kan sudah kita rancang. Ini para sebenarnya Uwi nggak tahu aja. Kita seolah-olah secara langsung mempersiapkan itu seolah ada rival antara Akbar dan Zawin. Sebenarnya tuh kita tuh secara tidak langsung tahu Uwi sebenarnya. Cuma Uwi nggak tahu aja. Ini berbicara soal santri yang memang juga cendekiawan gitu ya. Terus kemudian juga berkiprah di dalam, kalau Uwi kan ya Uwi juga sama ya dunia, tapi kalau misalnya dunia hiburan, kalau Mas dunia jurnalistik dan sekaligus sekarang penulis novel. Ini kan percerita dulu katanya nggak mau sebenarnya masuk pesantren, kok jadi akhirnya kecebur juga ke pesantren, gimana nih Mas? Itu kisah agak tragis sebetulnya ya. Kisah tragis loh. Jadi saya umur 15 tahun, tamat dari Sanawiyah, cita-cita saya mau jadi Habibi. Yang bikin pesawat gitu. Saya saking anak kampungnya dulu di Maninjau ya, di Sumatera Barat, dan saya pikir Habibi itu bukan nama orang, tapi nama jabatan gitu ya. Nah, karena itu saya pikir harus masuk SMA ini. Lalu saya liatin nilai saya ke ibu saya, manggilnya kan Ama ya kalau di Minang. Ama, ya. Mak, nilai saya bagus, saya boleh nggak masuk SMA? Lalu saya periksa, wah nilai sebagus ini, kamu harus masuk pesantren aja. Jadi saya ingin masuk SMA, sama ibu saya harus masuk pesantren. Itu saya galau 3 hari 3 malam. Iya, sampai saya nggak mau ngomong sama ibu saya. Hari pertama masih tahan, hari kedua saya lapar. Ya udah ngomong juga. Aduh. Cara pengen ngomong ya, laparnya ya. Hari ketiga akhirnya saya menyerah. Ya sudahlah, Mak. Kalau memang saya dipaksa masuk pesantren, saya akan pergi setengah hati gitu ya. Jadi, agak dramatis gitu kan. Iya. Ya kenapa saya mau pergi juga ya, di Minang itu kami udah terbiasa dikasih kisah malin kundang. Oh Jadi, iya betul. ngeri juga ya. Nanti dikutuk jadi batu Nah, kau. saya takut gitu ya. takutnya jadi batu akik gitu ya. Gawat banget itu. Akhirnya saya berangkatlah ke pesantren dengan setengah hati, umur 15 tahun, naik bus 3 hari 3 malam dari Sumatera Barat ke Jawa Timur. Ya Allah Mas, 3 malam sendiri Mas, Iya. 15 tahun. Tuh Iya. kalau lapar minta apa nih? Amanya nggak ada nih, minta Nggak makannya ada. gimana nih? Ya makan cari sendiri. Sendiri naik bus 3 hari 3 malam itu, aduh perjuangannya luar biasa. Dengan setengah hati lagi ya. Itu setengah hati ya? Setengah hati di tengah jalan nggak pengen langsung kabur aja, nggak gitu? Pengen, tapi kabur kemana lagi? Lagi nggak ada Oke. dana juga, bisnya juga bis waktu itu kan nggak ada AC, nggak ada itu mandi, Iya. nggak mandi 3 hari 3 malam Oh kan iya, biasanya. pengalamannya sama juga. Tahun 80-an lah berarti ya Mas ya? Iya. Oke, terus Akhirnya kemudian? sampailah di pintu pesantren, dan waktu itu saya berpikir, aduh saya akan tinggal di sini bertahun-tahun, apakah saya tahan gitu ya. Oke. Dan selalu ada keinginan untuk balik itu. Betul. Pengen mudik terus. Bahkan sampai saya 4 tahun di Gontor, tiap tahun saya pengen pulang, nggak balik-balik lagi. Tapi kiai kami itu lucu-lucu ya. Dia bilang, Abah kalian gimana perasaannya di sini? Udah nggak tahan? Ya nggak apa-apa, pulang aja dulu. Tapi pelajaran tahun depan asik loh gitu. Jadi kita balik lagi gitu ya. Tahun depan ditanya lagi, gimana pelajarannya? Udah bosan Ustadz? Ya udah, tahun depan ada yang lebih menarik. Ditanya terus sampai terakhir, gimana udah bosan? Udah Ustadz. Oh nggak apa-apa, pulang aja. Tahun ini kalian lulus. Gitu. Oh, jadi nggak balik lagi. Oke. Tapi itulah keunikannya menurut saya. Pesantren itu walaupun setengah hati, tapi menurut saya itulah yang membuat hidup saya seperti sekarang. Oke. Dan banyak orang punya riwayat seperti ini. Oke. Artinya. Keunikannya seperti apa nih ya? Ada Zawin, ada Uwi, dan juga ada Mas Fuadi yang memang merasa akhirnya walaupun setengah hati jadi betah. Apa ya yang membuat betah? Selain satu ini kita akan ungkap tetap sini. Cerita hati karena setiap cerita Berkesan di hati.